Kami berterima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu bagi negeri kami. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu bagi bangsa ini. Pagi hari ini kami membawa doa kami kepada Engkau Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu senantiasa ada memberkati bangsa Indonesia. Halo
tahu Tuhan, hati-Mu ada bagi kami Yesus. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada bagi Indonesia. Haleluya. Maka pagi hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemerdekaan yang sudah Engkau beri bagi hidup kami, bagi negeri kami. Dan kami terus berdoa Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kemurahan itu ada bagi bangsa dan negara kami. Pagi hari ini Engkau tahu setiap keberadaan kami, pribadi lepas pribadi. Betapa kami rindu memuja Engkau, betapa kami rindu Tuhan menaikkan pujian bagi-Mu atas seluruh berkat-berkat yang sudah Engkau berikan bagi negeri kami, bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau ada di hari ini di tempat ini Tuhan, dan Engkau menggerakkan kami di dalam pujian. Engkau mengisi kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami, dan kami menjadi umat-umat yang siap untuk Engkau berkati. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita berdiri saudara. Hari ini adalah hari yang spesial ya, karena kita memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Haleluya. Sebelumnya mari pergi ke merdeka saja dulu ya saudara, supaya kenal suasana kemerdekaannya. Mari ikuti saya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Begitu indahnya Tuhan saat kami meninggikan Engkau, saat kami memuji Engkau Tuhan. Ku yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Engkau Tuhan menjamah setiap hati kami. Kami yakin Tuhan Engkau mengubahkan setiap hidup kami ya Bapa. Betapa baiknya kasih-Mu ya Bapa, betapa mulianya kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan, pakai setiap hati kami Tuhan. Di mana pada saat itu adalah hal yang terindah bagi bangsa kami Tuhan. Di mana kami boleh merdeka, kami boleh mendekati kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan telah memerdekakan hati kami ya Bapa dari belenggu iblis ya Tuhan. Kau telah membukakan setiap hidup kami Tuhan. Kau telah melepaskan rantai-rantai yang membelenggu hidup kami Tuhan. Dan kami boleh hidup sesuai dengan rencana Engkau. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Engkau saja Bapa. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pada saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Engkau urapi Tuhan. Engkau pakai buat di dalam kehidupan Tuhan. Engkau pakai di dalam menyampaikan firman Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami benar-benar dikubarkan, memberikan setiap kami yang ada pada saat ini ya Bapa. Biarlah firman Engkau biarlah firman yang kekal biarlah selalu Tuhan ada di dalam dan menuntun setiap langkah kami ya Bapa. Biarlah acara yang akan dilakukan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan ini apapun Tuhan senantiasa nama Engkau yang kami percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. 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 Merdeka. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, beragam-ragam, ada putih, ada hitam. Kita semua satu dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang akan melayani firman Tuhan pagi hari ini kakak senior saya sekarang. Pernah kami ada di Jakarta, sama-sama melayani Tuhan. Dan saya banyak belajar juga dari kakak saya ini. Ternyata jadi kakak ipar saya. Haleluya. Dan beliau akan melayani kita dengan firman Tuhan. Hamba Tuhan belum ibu. Tak tahu nih menjadi ibu atau baru anak ibu, banyak waktu untuk banyak anak-anak di ibu. Hamba Tuhan Pendeta Muda Menti Minanda dengan kasih kami persilakan untuk memberikan firman Tuhan dalam merayakan kemerdekaan bagi jemaat Alfa Omega di Lawang. Mari dipersilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita semua kesempatan ya, waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, ya, pujian kita menjadi dupa yang berbau harum. Jadi doa kita kepada Tuhan untuk bangsa kita, dan juga memberikan lagi semangat kepada kita ya, untuk lebih bergairah lagi dalam mengiring Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala dan Bapak yang belum gembala ya. Ibu Gembala dan Bapak yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, perkenalan dulu ya. Perkenalan. Oke. Sudah disebutkan tadi, nama saya Menti Minanda. Saya melayani pembantu. Sebenarnya saya membantu, hanya pembantu saja saya. Membantu pelayanan di GPD Probolinggo yang dikembangkan oleh kakak saya. Sepeninggal ayah dari ibu saya, GPD Mosel dilanjutkan oleh kakak saya dan saya membantu saja, membantu jalannya pelayanan di sana. Selain itu saya juga adalah seorang guru yang mengajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Jadi saya sangat tidak asing dengan anak-anak dan saya senang sekali gaul sama anak-anak. Ya. Dan saudara, saya melayani di Probolinggo juga mengajar di sekolah dasar dan sekolah taman kanak di Kabupaten Probolinggo. Jadi kira-kira dari kota Probolinggo itu memakan waktu 45 menit ya, dengan naik mobil 45 menit ke arah Kraksan. Mungkin saudara yang suka ke timur pasti kalau mau ke Bali lewat darat pasti lewat tuh Kraksan. Saya mengajar di sana dari Senin sampai Jumat, kadang-kadang Sabtu juga ada di sana. Jadi full ya. Kalau dibilang full banget ya saudara, full. Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu melayani, jadi full. Ya, saya melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, saya juga melayani anak-anak, melayani jiwa-jiwa juga. Ya, puji Tuhan. Itu saja perkenalannya. Mari kita langsung saja kepada firman Tuhan, karena saya cuma dikasih waktu 30 menit sampai 40 menit. Karena biasanya saya kalau khotbah itu 1 jam saudara. Itu 1 jam. Enggak lah sebenarnya. 40 menit karena akan ada lomba-lomba nanti ya. Puji Tuhan. Baik. Pagi hari ini bertepatan dengan ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-78, saya menyampaikan tentang saya adalah Indonesia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya bertanya di sekarang, siapa kita? Jawabnya adalah saya Indonesia. Gitu ya. Siapa kita? Saya Indonesia. Nah, kita adalah Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia. Saudara-saudara, sebagaimana kita nggak bisa milih ya, mau lahir dengan orang tua siapa, di keluarga yang seperti apa, kita nggak bisa milih itu. Demikian juga
dengan menjadi warga negara, dengan menjadi atau ada di Indonesia ini, kita nggak bisa bilang, Tuhan saya nggak mau ada di, tapi Tuhan sudah taruh kita di Indonesia, di lama mulai ya, ini kota awalnya, puji Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita yakini dan sadari dalam hidup kita adalah bahwa bukanlah suatu kebetulan kalau saudara dan saya ini ada di Indonesia, ya, menjadi warga negara Indonesia. Ya. Pertanyaannya, apakah saudara bangga jadi warga negara Indonesia? Bangga. Oh, puji Tuhan. Apakah saudara bangga dengan negara kita Indonesia? Bangga ini mulai kurang nih. Dia tadi bangga, saudara. Bagaimana saudara? Apa saudara bangga dengan negara kita Indonesia? Bangga. Haleluya, puji Tuhan. Apakah kita bersyukur lahir dan dibesarkan hidup di Indonesia? Puji Tuhan, bersyukur ya. Dan seluruh yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang kemudian muncul di benak kita, terbersit gitu ya, kalau kita mendengar nama Indonesia itu disebut di media, kencang banget ini namanya, disebut di media luar negeri gitu ya, nama Indonesia disebut atau menjadi headline suatu surat kabar internasional. Apa yang terbersit di benak kita ketika kita mendengar itu, atau nama Indonesia jadi viral lah kalau bahasa sekarang ya, viral di media sosial. Apa yang terbersit di benak kita? Sejujurnya saudara-saudara, sebagian orang mungkin bangga ya dengan nama Indonesia yang kemudian menjadi terkenal di luar negeri, menjadi viral, menjadi headline dari suatu surat kabar. Tetapi di sisi yang lain mungkin ada juga yang was-was gitu ya, was-was apalagi nih ya yang di kelakuan Indonesia ini yang menjadi perbincangan dunia. Apalagi nih ya yang dilakukan Indonesia sampai mulai terkenal. Kenapa Indonesia mulai jadi topik pembicaraan di media-media internasional? Jangan-jangan masalah terorisme lagi. Jangan-jangan masalah kejahatan kemanusiaan lagi. Jangan-jangan bagaimana perlakuan orang-orang Indonesia terhadap kaum minoritas. Sudah dikasih di dalam Tuhan. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat istilah Indonesia banget atau itulah Indonesia seperti itu menimbulkan suatu kesan yang negatif gitu ya. Oh ya memang Indonesia seperti itu ya, itulah Indonesia banget lah kalau yang kayak gitu. Nah kayak gitu saudara, jadi kesannya negatif gitu ya. Dan saudara kalau misalnya benar yang seperti ini ya, dan memang kita mau akui ya, memang mau kita akui seperti itu, pertanyaannya muncul lagi, apakah sungguhan kita bangga menjadi orang Indonesia? Apa sungguh-sungguh kita betul bangga dengan bangsa kita Indonesia? Atau kita bersyukur menjadi bagian dari Indonesia? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau beritanya baik, seperti misalnya wah juara ya BWF Badminton World Foundation, wah, jadi berita Indonesia terkenal karena menjuarai ajang internasional seperti itu, kita bangga. Wah itu memang Indonesia itu. Ya, wah itu memang dari Indonesia, saya bangga, kita bangga untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau beritanya tidak baik, seperti yang tadi saya katakan, terorisme lagi, ya, dibakarnya gereja-gereja. Saudara saya seperti tadi dikatakan di Gembala saudara, saya sempat belajar melayani di Jakarta, ya. Dan ketika kerusuhan 98, saya ada di sana. Ketika gereja kami, GPDI Ketapang, gereja GPDI Pusat di Jakarta itu dibakar, saya ada di sana. Saya lupa apakah Ibu Gembala saudara sudah ada di sana. Oh belum ya, belum. Berarti waktu itu ya saya sudah ada di sana. Dan di depan mata saya lihat sendiri saudara-saudara ya, bagaimana gereja itu dibakar. Mengerikan gitu, sampai saya cubit ya, tangan saya ini mimpi apa benar. Situasinya sangat mencekam. Dan kebetulan waktu itu memang gereja kami jadi korban, salah satu korbannya gereja kami itu 5 lantai ya, lantai 1 dibakar, ada di situ
5 sepeda motor, lalu ada 2 atau 3 mobil yang nggak sempat dikeluarkan karena kuncinya itu nggak tahu tiba-tiba singsal gitu sebenarnya, jadi bingung nyari kunci, nggak sempat, jadi ya udah akhirnya terbakar. Secara pikiran manusia 5 motor dan mobil itu kalau meledak pasti akan menghancurkan ya. Ini langit-langit ini, langit-langit lantai dasar itu pasti tembus sampai ke atas. Ternyata tidak. Di lantai 2 yang biasa ditempati untuk ibadah itu hanya seperti di open saja. Jadi kayak AC itu plastik-plastiknya meleleh, melepuh, cuma gitu. Kalau musik masih utuh, masih lengkap. Karena memang hari itu Minggu, pas ibadah penyerangan itu terjadi. Anda bisa bayangkan gereja di Ketapang itu ibadahnya 3 kali. Di hari Minggu 4 kali dengan sore. Pada waktu itu ibadah lagi rame-ramenya, dan waktu ibadah sedang berlangsung, masa itu sudah berkumpul di depan. Mereka bawa parang, bawa rantai, ya, bawa segala macam. Tapi tidak ada satupun yang menyerang sementara ibadah berlangsung. Jadi ternyata ada komando gitu ya. Ketika ada komando bilang serang gitu ya, baru mereka melancarkan aksinya. Dan saudara yang kasih di dalam Tuhan, waktu itu saya diberi kepercayaan untuk melayani di bidang sekretariat waktu itu. Jadi saya duduk di meja sekretariat dengan beberapa teman, dengan seorang teman dan beberapa teman. Lalu hal yang terjadi adalah bahwa pihak luar negeri Amerika khususnya waktu itu memberi peluang kepada warga negara Indonesia untuk menjadi warga negara Amerika dengan sangat mudah. Mereka dengan gampang sekali mengeluarkan yang namanya green card waktu itu. Jadi gampang untuk jadi warga, pindah warga negaraan. Dengan syaratnya hanya dengan memberikan foto gereja yang terbakar. Jadi pada waktu itu dan surat, dan diminta surat. Jadi pada waktu itu saya sempat diminta oleh beberapa jemaat, beberapa anak Tuhan surat keterangan. Ya waktu itu saya pikir ya hanya surat keterangan ya sudah saya bikinkan. Pada tanggal sekian, jam sekian gereja mengalami penyerangan yang mengakibatkan ini dan mereka udah bawa. Beberapa banyak membawa foto, diizinkan foto gereja yang hancur gitu ya, terbakar. Dan dengan menggunakan itu mereka jadi mudah banget jadi warga negara Amerika. Sampai akhirnya gembala kami di sana waktu itu bilang stop keluarkan surat, ya tidak boleh ada yang foto-foto. Gitu. Karena apa? Sangat banyak warga Jakarta pada waktu itu pindah jadi warga negara Amerika. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kayak gini kenyataannya dia mau gitu ya. Wah, Indonesia itu terkenal apa? Orang-orangnya suka menekan kaum minoritas. Ya, suka itu tadi, nggak senang sedikit, gereja jadi korban, dibakar, kerusuhan dan sebagainya dan sebagainya. Dan memang faktanya saudara-saudara tidak sedikit yang orang luar negeri itu yang nggak tahu Indonesia. Indonesia itu apa sih? Mana sih Indonesia? Mereka lebih kenal Bali daripada kenal Indonesia. Ya, mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Jadi kondisi seperti ini tidak menyebabkan kemudian saya bukan Indonesia. Tetap tidak bisa disangka, ya saya adalah Indonesia. Kenyataannya kita hidup di Indonesia. Dan kita ini bangsa Indonesia. Saya dan saudara adalah Indonesia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin suatu saat nanti bisa saja, ya saudara mungkin pindah ke luar negeri, Tuhan izinkan menetap di sana anak-anak muda ya, sekolah, kemudian bekerja, mendapat pekerjaan di luar negeri, mendapat jodoh orang mana gitu ya di luar Indonesia gitu, lalu menetap dan menjadi warga negara di sana. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Ada lagi salah satu menantu dari jemaat kami, tua-tua jemaat kami, yang berkesempatan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi dia melanjutkan entah magister, entah profesor waktu itu. Saya lupa apa yang dia mau raih, tapi dia disekolahkan oleh sekolahnya itu ke Amerika dengan gratis, semua ditanggung, ya semua ditanggung, tidak bayar apa-apa. 1 tahun pertama dia sendiri karena dia sudah berkeluarga, dia punya istri dan seorang anak perempuan. Pada tahun pertama dia sendiri yang ke sana, lalu tahun berikutnya istri dan anaknya menyusul. Ya. Keluarga ini benar-benar ditanggung oleh sekolah, oleh pemerintah, oleh universitasnya waktu itu ya. Yang sekarang masih mereka masih di sana, belum selesai.
Dan saudara-saudara, biaya hidup sehari-hari ditanggung dengan persyaratan, dengan syarat mereka tidak boleh bekerja. Itu syaratnya. Jadi syaratnya mereka nggak boleh bekerja. Jadi semua biaya anak sekolah, biaya transportasi, biaya uang makan, uang jajan, uang segala, uang jalan-jalan ditanggung semua. Pokoknya tidak boleh kerja, gitu. Jadi pekerjaan istrinya, saya tanya, ngapain aja kamu di sana? Ya, gimana? Makan, tidur, jalan-jalan, antar anak sekolah, begitu aja terus. Kalau memang tidak diperbolehkan bekerja mencari uang maksudnya. Ya, karena rupa-rupanya sebelum dia ini sekarang angkatan dia ini dikirim ke Amerika, di angkatan sebelumnya ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang dikirim ke sana lalu mereka bekerja. Jadi sambil kuliah sambil kerja, sambil kuliah sambil kerja. Lalu uang yang mereka dapat dikembalikan ke universitas mengganti biaya mereka, entah biaya hidup, biaya semua biaya, dan mereka memilih menerima pekerjaan, melamar pekerjaan di Amerika dan menjadi warga negara Amerika. Nah, karena itu ya ada peraturan baru tidak boleh bekerja. Nah, saudara, kalau ada kesempatan, mungkin lebih banyak orang akan memilih tidak tinggal di Indonesia. Ya, akan lebih memilih untuk tinggal di negeri yang lain, di luar negeri, karena merasa di luar negeri lebih aman, di luar negeri lebih ini, lebih enak, dan sebagainya. Dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan lagi yang terjadi di negeri kita mungkin yang membuat orang lebih memilih ya luar negeri daripada negeri sendiri itu adalah kurangnya pekerjaan. Ya, kurangnya lapangan pekerjaan maksud saya. Kalau pekerjaan banyak ya, kurangnya lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi banyak sekali kita lihat juga ada banyak TKI, TKW ya kan, yang memilih kerja di luar negeri. Ya. Penghasilan yang dikatakan lebih besar dibanding penghasilan di Indonesia. Dan ini adalah kebebasan, saudara ya. Ini pilihan. Masing-masing orang memiliki kebebasan untuk memilih. Tapi catatannya buat kita yang hadir pagi hari, kalau saudara dan saya masih Tuhan taruh di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai anak Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kemarin waktu 17 Agustus di Probolinggo kita juga mengadakan ibadah ucapan syukur ya sore hari, dan saya berkesempatan juga menyampaikan renungan di ibadah itu, dan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan tentang nasionalisme atau cinta tanah air. Seperti apa cinta tanah air? Cinta tanah air itu saya ambil belajar dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Belajar dari orang Yehuda yang dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ya, kita bukan orang yang dibuang kan di Indonesia. Nah, kita lahir di sini, hidup di sini, makan di sini, bekerja, beranak cucu, beranak pinak di sini di Indonesia, mencari nafkah di sini. Tetapi orang Israel pada waktu itu mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Karena apa? Karena dosa mereka, karena kejahatan mereka, karena pemberontakan mereka. Ini kondisi yang tidak menyenangkan, saudara. Ya, mereka tuh ada di sana karena dihukum. Tetapi melalui Yeremia Tuhan minta kepada orang-orang buangan bahwa mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Begitu kata Yeremia 29 ayat 7. Dan dikatakan juga berdoalah untuk kota itu, karena katanya sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat itu berbunyi bekerjalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran Babel, tempat kamu dibuang, berdoalah untuknya, karena apabila Babel sejahtera, demikian juga kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar juga dari bangsa Yahudi, bangsa Yehuda yang dibuang ini. Ya, kita tahu dari Alkitab dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-6, di sana juga ada orang-orang Yehuda ya, yang dibuang, orang-orang muda, orang-orang yang punya badan yang bagus, ya, yang brilian, ya, orang-orang yang pintar. Ada disebut di sana ada Daniel, ada Hananya, ada Misael dan Azaria. Kita kenal ya 4 pemuda ini.
Bagaimana mereka adalah orang-orang pemuda-pemuda yang bekerja di Babel dan berprestasi di sana. Membangun Babel sedemikian rupa dan Babel menjadi makmur berkat mereka. Mereka menjadi berkat bagi masyarakat Babel, bagi negeri Babel. Babel makmur, Babel maju karena peran serta keempat pemuda Yehuda ini yang ada di pembuangan itu. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Sekali lagi saya katakan tadi, saya sudah katakan, kita bukan dibuang di Indonesia. Kita di sini hidup, kita ini dibesarkan di sini, sekolah di sini, cari nafkah di sini. Ya, mungkin kita akan berkeluarga, menikah dan kemudian beranak cucu di sini. Apakah kita sudah mengerjakan tugas kita sebagai anak Tuhan, ya, di Indonesia ini dengan baik? Tugas kita sebagai anak Tuhan dan sebagai warga negara Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia, saudara. Ya, amin. Amin. Tuhan mengasihi Indonesia. Apa buktinya? Buktinya Tuhan taruh saudara dan saya di Indonesia. Itu bukti kasih Tuhan kepada Indonesia. Tuhan taruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia. Untuk apa? Untuk kita harus ikut ambil bagian menyalurkan kasih Allah kepada Indonesia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana kita berada, di mana kita hidup, di mana kita tinggal. Kita memberikan kontribusi yang baik bagi negara ini, bagi Indonesia. Kalau Tuhan saja mengasihi Indonesia, saya dan saudara juga harus mengasihi Indonesia. Ya, karena saya dan saudara adalah Indonesia. Kita ini Indonesia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya buka kitab di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah atau jangan suka, begini ya. Jangan suka kita itu menjadi orang yang selalu mengeluh tentang negara kita. Ya, mengeluh tentang negara kita sendiri, menulis kata-kata hujatan terhadap negara kita di media sosial, terhadap pemerintah kita, terhadap saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini. Ya, mungkin kita tulis ketidakpuasan kita di media sosial terhadap kinerja pemerintah, pemerintah seperti ini, ya, di media sosial. Jangan kita jadi orang yang seperti ini. Mungkin kita anggap pemerintah kurang tanggap, kurang bijaksana, ambil keputusan kurang tepat, pokoknya kurang lah. Ya, hal-hal yang tidak membuat kita puas terhadap Indonesia ini kita salurkan, kita tulis semuanya di media sosial. Jangan kita menjadi orang yang seperti ini. Ini firman Allah datang kepada kita hari ini, pagi ini. Ya, dan Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Beberapa hal yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Salah satu bentuk percaya kita kepada Tuhan itu adalah dengan berdoa. Amin. Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Ya? Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Apakah saudara berdoa? Haleluya. Berdoa makan, berdoa tidur, berdoa mau pergi, ya, bukan itu. Esensi dari doa itu apa? Bukan sekedar relasi, ya, relasi ya. Esensi dari doa itu sebenarnya relasi, memang relasi membentuk hubungan, ya, keintiman kita dengan Tuhan. Tetapi doa juga itu mewujud atau satu perwujudan dari kesadaran kita bahwa Allah itu berdaulat di atas hidup kita. Allah berdaulat di atas segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, termasuk saudara-saudara, Dia berdaulat atas negeri kita ini, atas bangsa dan negara kita ini. Dan kita mempercayai kedaulatan Allah itu. Jadi saudara, penting sekali untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Anak-anak juga harus diajar untuk berdoa bagi negaranya, bagi Indonesia ini, ya, bagi masyarakat dan bagi pemerintah kita. Pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Roma pasal 13 ayat 1 di sana dikatakan begitu. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah.
Kita harus mendoakan mereka agar hati pemerintah ini, orang-orang yang duduk di pemerintahan ini, ada di dalam genggaman tangan Tuhan, ada di dalam genggaman Allah. Kenapa? Hati mereka harus ada di genggaman tangan Allah. Seperti yang dicatat di dalam Amsal pasal 21 ayat yang pertama. Hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana Tuhan inginkan. Jadi saudara, kalau kita berdoa, kita minta, biarlah Tuhan yang pegang hati para pemimpin kita, supaya di tangan Tuhan hati itu diarahkan kemana Tuhan kehendaki. Jadi mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang mereka putuskan, apa yang mereka buat, gitu ya, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Merdeka, puji Tuhan. Dan kemudian apa lagi yang kita perlu perhatikan dari Mazmur 37 ayat 3 tadi? Lakukanlah yang baik. Ya, lakukanlah yang baik. Mari kita menjadikan diri kita dampak yang positif, dampak yang baik bagi lingkungan di mana kita tinggal, bagi negara kita Indonesia. Jalankanlah fungsi kita sebagaimana seharusnya. Apa sih fungsi kita? Kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 misalnya ditulis kamu adalah garam. Kalau garam itu tawar, dengan apa diasinkan tidak ada gunanya katanya. Lalu selanjutnya kamu itu terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu dikatakan tidak ada orang yang meletakkan pelita di bawah gantang, tetapi di kaki dia supaya menerangi semua orang, menerangi orang yang ada di dalam rumah. Demikian juga hendaklah terang bercahaya di depan orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan siapa yang dipermuliakan? Tuhan yang dipermuliakan. Jadi saudara-saudara, lakukanlah yang baik. Jadilah benar-benar garam dan terang dunia. Jadilah benar-benar garam yang bukan garam yang gak asin, saudara, yang sudah jadi hambar, yang sudah jadi tawar. Tetapi kita jadi garam yang benar-benar menyedapkan. Kemana kita pergi, ya, suasana jadi menyenangkan. Jalan-jalan kita pergi lalu semua jadi amburadul, kacau. Karena yang kita datang timbul kekacauan. Tidak, justru kita datang ada damai, ada keayeman, gitu ya, ada ketentraman, kenyamanan. Jadi terang menerangi, begitu. Seperti kota katanya, perbuatan baik kita tampak, terlihat. Bukan mau pamer-pamer perbuatan baik, bukan, saudara. Tetapi perbuatan baik bagi orang percaya itu sudah gaya hidup kita, anak Tuhan. Kalau orang percaya berbuat baik ya udah biasa, memang begitulah anak Tuhan, ya. Tapi kalau anak Tuhan nggak baik, nah itu yang luar biasa, saudara. Ya, anak Tuhan nggak tahu berbuat baik, itu yang luar biasa. Lalu selanjutnya yang ketiga dari Mazmur 37 ayat 3 tadi, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita tinggal di Indonesia, dan marilah kita jadi orang-orang yang setia. Ya, jadi orang yang setia, saudara, ya. Jadi orang yang setia, mulai dengan hal-hal yang sederhana saja kerjakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang sederhana apa? Saya mau ambil contoh di sini. Biasakanlah membuang sampah nggak sembarangan. Biasakan buang sampah di tempat sampah. Ya, membiasakan dari hal-hal yang kecil, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga program-program atau ikut mendukung program-program pemerintah, gitu ya. Tidak jadi pendemo. Jangan, saudara, kalau ada demo sudah ikut-ikutan, nomor 1 di depan demo, ya, bawa kertas. Dari mana? DPD Alpha Omega, pendemo, ya, di depan gitu. Jangan ikut-ikutan jadi pendemo, saudara-saudara. Jangan jadi orang yang suka kritik pemerintah. Daripada kritik berdiri sudah berlutut dan berdoa bagi mereka. Itu jauh lebih baik. Ya. Kemudian apa? Bayar pajak tepat waktu. Saya yakin jemaat DPD Alpha Omega ini bayar pajak tepat waktu semuanya. Ya. Kalau saudara kita sudah punya niat beli kendaraan, berarti kita juga punya kesanggupan untuk bayar pajak. Itu harus. Ingat firman Tuhan yang bilang di dalam Matius 22 ayat 21. Ada yang hafal ayat ini? Matius 22 21. Berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada perpuluhan Tuhan punya, pajak pemerintah yang punya. Ya, jadi dua hal ini harus, ingat ya, harus anak Tuhan harus bayar haknya pemerintah, miliknya pemerintah, yaitu pajak
anak Tuhan juga harus berikan miliknya Tuhan, yaitu pertemuan dibawa ke rumah Tuhan. Ya, dua hal ini tidak boleh dilupakan. Kehidupan kita harus seimbang ya. Neraca serong kekejian bagi Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan seperti itu ya. Neraca serong itu kekejian bagi Tuhan. Amsal bilang seperti itu. Dua hal ini adalah pajak dan perpuluhan harus berjalan bersama-sama. Jangan gara-gara, oh saya nggak bisa kasih perpuluhan hari ini, kenapa? Karena saya bayar pajak, pajak motor, pajak mobil, tidak saudara. Oh saya nggak bisa bayar pajak, kenapa? Oh karena saya bayar perpuluhan. Nggak bisa, dua-duanya harus jalan. Ingat, kalau kita sudah niat beli kendaraan, berarti kita sudah punya kemampuan, sudah memperhitungkan kemampuan untuk membayar pajak tiap tahun dan tiap 5 tahun. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, belajar dari Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya, mungkin saudara siapa itu ya? Mungkin lebih terkenalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu lebih terkenal ya. Kalau saudara sebutnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara nggak boleh sebutnya Daniel, sebutnya Belsasar. Karena itu nama-nama Babel yang diberikan kepada orang-orang Yehuda ini. Kalau saudara sebutnya Daniel, berarti saudara sebutnya teman-temannya Hananya, Misael, dan Asaria. Karena itu namanya Yehuda, begitu saudara ya. Oke, kita sebutkan Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita belajar dari mereka. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Tetapi kita lihat nih, ya, mereka dibuang, tapi mereka setia kepada pemerintahan Babel. Sangat setia sekali. Ya, mereka bekerja sedemikian rupa. Dan kita tahu kalau saudara baca kitab Daniel, ya, mereka terlibat di dalam pemerintahan di Babel. Luar biasa. Catatan yang saya catat di sini saudara-saudara, setia kepada pemerintah bukan berarti mengkhianati Tuhan. Ya, setia kepada pemerintah bukan berarti mengkhianati Tuhan. Dengan mentaati pemerintah bukan berarti kita kemudian mengabaikan Tuhan, tidak mentaati Tuhan. Itu saudara-saudara. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, taat kepada pemerintah, setia kepada pemerintah. Sekali lagi, bukan berarti kita mengkhianati Tuhan dengan melakukan perintah pemerintah yang menyakiti hati Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan, sekalipun taruhannya dapur api. Itu ya yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka taat kepada pemerintah, berkontribusi baik kepada pemerintah, tetapi bukan berarti ketaatan mereka, kesetiaan, loyalitas mereka kepada pemerintah Babel membuat mereka harus menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Sekalipun taruhannya apa tadi? Dapur api, saudara-saudara. Ya, dapur api. Kok saudara boleh baca di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-12 di situ. Dilaporkan Sadrak, Mesak, Abednego nggak mengindahkan titahmu Tuhan. Karena sudah ada peraturan kan, ada bunyi-bunyian harus menyembah patung buatan Nebukadnezar. Dilaporkan ini 3 orang Ibrani, 3 orang Yahudi nggak mau menyembah, begitu. Ya, ditanya oleh Nebukadnezar, kenapa? Di ayat yang ke-16 sampai 18, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, yang menjawab, dikatakan nggak ada gunanya menjelaskan kepada Tuhan. Kenapa saya tidak mau menyembah? Ya, sudah jelas, gitu ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Dia katakan kemudian, jika Allah sanggup melepaskan kami, dia akan melepaskan kami dari dapur api yang Tuhan buat. Tapi kalaupun tidak, ketahuilah ya Tuhan, kami tidak akan menyembah, memuja dewa Tuhanku itu. Seperti itu saudara-saudara. Tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Ingat saudara, Tuhan dan kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Loyalitas kepada pemerintah bukan berarti saudara menerjang kebenaran firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dimanapun saudara berada, di kantor, ya, di pekerjaan saudara, ya, banyak hal saudara ketika orang melegalkan segala sesuatu, ya, usaha melakukan ingin meraih keuntungan dengan melegalkan, mengiyakan segala cara, bahkan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Tidak. Bisnis, dalam bisnis banyak orang katakan, oh kalau berbisnis itu mana ada bisnis yang jujur. Tidak dengan bisnis anak Tuhan. Nah, tidak dengan bisnis anak Tuhan. Kita bisa tetap berbisnis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin sudah akan lebih diberkati oleh Tuhan.
Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi justru di sini adalah kondisi yang seperti ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan kepada perhatian itu tadi, karena mempertahankan kebenaran, mempertahankan ya kesucian hidupnya, tidak mau menyembah kepada dewa, tidak mau menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Justru di sinilah mereka memberikan teladan. Nah, saudara baca saja sampai habis cerita itu. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Nebukadnezar justru memuliakan Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Justru di sini saudara, kalau kita ada di satu kondisi yang kita rasa kok saya sendiri sih yang melakukan hal-hal kebenaran, yang lain loh nggak melakukan kebenaran. Justru di sini saudara-saudara, kita memberikan teladan contoh bagaimana menyembah Allah yang benar itu seperti apa. Bagaimana menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Kita jadi contoh, kita jadi teladan. Gampang? Tidak gampang, tidak mudah. Lebih banyak harus ikut ya sama seperti orang kebanyakan daripada harus berdiri dan mempertahankan firman Tuhan. Tetapi seperti Tuhan bela Sadrak, Mesak, Abednego, saya yakin Tuhan juga bela saudara. Kalau kita mau, itu ya, kalau kita mau. Ya, kalau kita merasa nggak sanggup, Tuhan pasti tidak sanggup. Tinggal minta aja, Tuhan saya nggak sanggup. Saya tidak sanggup untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sementara yang lain mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tidak sanggup datang saja Tuhan, saya nggak mampu. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan Roh Kudusnya, ya, akan memberikan kemampuan. Ya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari peringatan kemerdekaan negara kita yang ke-78 ini, mungkin kita masih belum puas dengan keadaan bangsa dan negara kita. Mungkin kita masih belum happy ya dengan kondisi negara kita bahkan sampai hari ini. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari kita daripada mengeluh, kalau orang Jawa bilang daripada sambat, gitu saudara ya, daripada ngomel, ya, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan berdaulat atas bangsa dan negara kita. Belajarlah percaya itu, ya, berdoalah. Kalau saudara percaya kedaulatan Allah, saudara pasti akan berdoa untuk bangsa dan negara ini, gitu ya. Tuhan berdaulat atas Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Percayakan saja hal ini, percayai saja ini, dan doakan itu kepada Tuhan. Lalu daripada memenuhi hati kita dengan jengkel, dongkol, ya, mungkin dia tetangga lihat lingkungan, aduh, ya, kok seperti ini, tidak berjalan di jalan yang seharusnya, tidak lagi ada integritas, kejujuran hilang, ya, semuanya main suap mungkin atau main kotor, saudara-saudara. Di mana saja saudara berada, daripada kita dongkol, daripada kita jengkel, mari kita lebih mengintrospeksi diri kita. Sudahkah aku menjadi teladan? Sudahkah aku menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di lingkunganku? Yang sekolah di sekolah sudah jadi contoh, sudah jadi teladan. Anak-anak muda ya, Timotius katakan apa? Jadi teladan. Ya, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan, gitu. Jadi contoh di sekolah harus jadi contoh, di kantor dalam pekerjaan harus jadi contoh, harus jadi teladan, begitu saudara. Bukan kasih teladan yang nggak baik loh ya, bukan kasih contoh yang tidak baik, tapi kasih contoh yang baik. Bagaimana itu orang yang beribadah kepada Tuhan? Negara kita kan negara yang beragama, beribadah, percaya kepada Allah. Sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka tahu arti beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan harus kasih contoh. Jangan mereka yang bilang hari Minggu, Pak, gak ke gereja. Jangan sampai mereka yang ngingatin kita begitu, saudara-saudara. Ya, karena ada saudara-saudara teman saya ya, yang kerja gitu, pas atasannya itu anak Tuhan. Tetapi kalau hari Minggu lembur gitu, teman saya ini selalu izin masuk agak siang karena ibadah dulu, ya, pulang gereja. Karena ibadah kami jam 7. Selesai kira-kira jam 9 ya, setengah 10 dan dia berangkat baru berangkat ke kantor. Tetapi kepalanya ini ya, kepala unitnya ini udah Kristen sih, tapi tiap minggu pagi-pagi udah ada di kantor gitu,
Sampai anak buahnya yang bukan anak Tuhan, bukan orang percaya, itu bukan orang Kristen, tanya, nggak ke gereja Pak? Gitu. Nggak ke gereja. Jadi sudah jangan sampai ya, orang yang justru ingatin kita ketika dia lihat, mereka lihat kita hari Minggu harusnya ke gereja, duduk-duduk di depan rumah kopi makan pisang goreng, lalu mereka tetangga bilang, nggak ke gereja bro, nggak ke gereja bu, nggak ke gereja Pak. Saya sudah ke gereja. Gereja apa? Gereja online. Kasih dalam Tuhan. Ingat, tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Datang beribadah jauh lebih baik daripada ibadah online. Datang, itu memang perintah Tuhan, datang beribadah. Datang ke rumah Tuhan. Ya, jadi kita yang harus jadi contoh, kita yang harus jadi teladan. Daripada kita marah-marah terus, sakit hati, lihat perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, jauh dari kebenaran. Mungkin kita lalu pemerintah kok gitu, pemimpin kok gitu, marah kita, ya, terus saudara kesal kita. Tapi mari daripada seperti itu, kerjakan tugas kita sebagai garda dan terang. Kerjakan saja ya yang terbaik, berkontribusilah yang baik untuk negara kita Indonesia. Apa yang bisa kita buat? Kalau pekerjaan saudara, bekerjalah dengan baik. Itu salah satu kontribusi kita untuk negara kita, kemajuan bangsa kita. Jangan jadikan, saya selalu bilang kepada klien-klien altar di IPD Maksud Probolinggo, kebetulan saya juga koordinator klien altar di sana. Saya katakan jangan jadikan ibadah itu jadi alasan saudara nggak kerja. Nggak kerja, izin, kenapa? Ibadah. Nggak kerja, izin, kenapa? Acara gereja. Nggak kerja, izin, kenapa? Ya, harus ini di gereja pelayanan. Saudara yang kasih di dalam, sekali lagi neraca serong itu kekejian bagi Tuhan. Tunaikan tugas kita sebagai warga negara dengan baik. Tunaikan juga tugas kita sebagai anak Tuhan dengan baik. Dan itu tidak, bukan mustahil untuk bisa jalan sama-sama. Bisa kalau kita mau. Memang harus ada usaha ekstra. Ya, sama seperti yang saya ceritakan tadi, ya, teman saya itu, saudara saya itu, dia bekerja. Pekerjaannya sampai malam terus, sudah. Ya, pekerjaan sampai malam. Tetapi ketika dia harus beribadah, dia mengusahakan diri. Ya. Waktu saya di Jakarta itu, saudara, orang-orang di sana itu aktif ya, apalagi yang saya kenal aktivis-aktivis gitu ya, mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan mereka yang baik gitu. Tapi kalau jam doa, Kamis di sana doa, mereka datang loh doa. Masih pakai seragam kantor, masih pakai baju kantor. Mereka mengusahakan diri untuk beribadah, melayani Tuhan. Karena peraturan kalau mau melayani hari Minggu harus ibadah hari Kamis. Dan mereka nggak mau melewatkan, nggak mau mereka izin nggak bisa saya kerja. Kalau mau saya melayani, ya nanti saya datangnya pas waktu latihan aja. Nggak bisa kayak gitu. Ya, melayani Tuhan itu harus dimulai dengan ketaatan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Nah, saya lihat mereka di Jakarta seperti itu, masih pakai seragam, belum mandi, sudah apalagi Jakarta ya, kalau pulang kantor itu macet yang dalam, mau sempat mandi balik lagi ke gereja, nggak mungkin. Ya mereka datang masih pakai baju kantor, berdoa untuk melayani di hari minggunya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau, memang harus berusaha mengupayakan untuk kasih waktu, ya, membagi waktu dengan baik, ya, mengatur waktu dengan baik. Saya yakin, ya Tuhan akan perhitungkan itu semua. Tuhan akan memberkati kita dan membuat kita. Ya, jadi tugas kita kerjakan saja. Tugas kita sebagai garam dan terang dunia bagi Indonesia, kerjakan saja. Maka Tuhan akan dipermuliakan karena saya dan saudara adalah Indonesia. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya memotivasi kita lagi untuk lebih cinta kepada Indonesia, ya, untuk lebih cinta lagi kepada Tuhan. Ingat tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita pun sebagai warga negara Indonesia. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini
bangsa kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam firman. Saya mohon Tuhan Yesus, mari kita akan nyanyikan satu pujian terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Sebab kau besar perbuatan ajaibmu terjadi. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Pakailah kehidupan hamba-Mu lebih indah lagi. Biarlah semakin hari Engkau memakai kehidupannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberkati melalui persembahan Dia Raja. Untuk negeri kita Indonesia, dan kita memberikan hormat kepada negeri kita Indonesia juga. Oleh karena itu, mari bersama-sama di momen spesial ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya undang kita semua berdiri. Dan setelah Indonesia Raya kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Nanti dengan hormat akan dipimpin oleh Bapak Daniel. Terima
Pada saat yang indah ini Bapa, kami datang menghadap hadirat untuk mengucap syukur kepadamu. Engkau Bapa yang sudah menganugerahkan kepada kami keselamatan bagi jiwa kami di dalam Kristus Yesus. Engkau juga yang sudah menganugerahkan bagi bangsa dan negara kami kemerdekaan 78 tahun lamanya. Kami mengucap syukur buat semua yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia Tuhan. Engkau sudah menyertai perjalanan bangsa kami dari saat merdeka sampai kepada saat ini. Banyak hal yang telah Engkau kerjakan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tapi juga masih banyak hal-hal yang masih menyakitkan hati-Mu yang telah dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami, atas segala kelalaian kami, kekurangan kami selama 78 tahun ini. Tapi kami juga bersyukur bahwa pada saat ini firman-Mu telah mengingatkan kepada kami. Engkau menghendaki supaya kami melakukan peran serta kami dalam negara ini Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami merasa kurang puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi bangsa yang tahu dan mengerti kehendak-Mu. Dan kami mau tetap berdoa bagi bangsa ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Karena sebagaimana Engkau berkata dalam firman-Mu, kesejahteraan bangsa dan negara ini juga adalah kesejahteraan bagi kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pimpinan demi pimpinan yang Engkau sudah tetapkan bagi bangsa ini. Ada yang baik, ada yang kurang baik, tapi kami mau tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sampai akhirnya kami boleh melihat para pemimpin yang menjadi semakin baik makin akhir ini Tuhan. Dan kami menyerahkan segala keadaan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau terus akan memakai para pemimpin bangsa kami Tuhan. Sampai saat ini dan sampai kepada saat yang akan datang. Kau berikan kepada kami pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, menghormati Engkau, berusaha keras, bekerja keras untuk mensejahterakan bangsa ini. Engkau memberikan dan mengaruniakan juga kekayaan-kekayaan alam bagi bangsa ini. Kalau banyak hal yang masih diselewengkan Tuhan, kami percaya Engkau ampuni kami. Beri kami pemimpin yang tegas dan berani bertanggung jawab Tuhan, untuk mempergunakan segala berkat-berkat-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Dan semuanya dapat dipakai untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa ada beberapa masalah yang berat yang dihadapi bangsa ini. Dengan krisis ekonomi global Tuhan, tapi kami boleh melihat bahwa Engkau tetap menjaga melindungi kami. Kami mengucap syukur buat naungan dan perlindungan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya semuanya tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan tetap dan akan terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami akan melihat Engkau tetap menyertai bangsa kami. Biarlah terang yang kami pancarkan sebagai umat-Mu Tuhan, itu akan menjadi hal yang luar biasa yang membawa bangsa kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, kami juga bersatu berdoa buat rencana pemilu yang akan datang tahun 2024. Banyak hal yang bisa terjadi Tuhan, tetapi biarlah ya Bapa para pemimpin kami ada di dalam genggaman tangan-Mu sebagaimana Engkau berkata dalam firman-Mu. Hati raja adalah batang air yang Kau akan alirkan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa ini Tuhan. Itulah yang akan Kau lakukan. Kami amenkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Kau melakukan perkara yang besar Tuhan dalam tahun 2024 ini Tuhan. Beri kami pemimpin yang terbaik menurut kehendak-Mu, supaya Kau dapat mengarahkan hati dan hidupnya, segala aktivitas hidupnya benar-benar mensejahterakan bangsa ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat perkembangan kerajaan di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap bekerja dengan secara luar biasa. Kau pakai kehidupan kami setiap umat yang percaya untuk tetap menjadi garam dan terang bagi lingkungan kami, bagi masyarakat kami, dan dimanapun Kau menempatkan kami. Bapa di surga, biarlah kami bangga menjadi Indonesia Tuhan. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia Tuhan, karena Engkau akan memakai kehidupan kami secara luar biasa dalam bangsa dan negara ini. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita nyanyi satu lagu nasional ya yang menjadi ciri khas Hari Kemerdekaan. Hari Merdeka. Nyanyi bersama-sama ya, merdeka. Sebagai pengumuman seperti yang sudah tertulis di warta, hari Minggu kita akan ketemu lagi, diawali dengan pukul 7 Alpha Omega Kid Ministry, pukul 8 kita akan bertemu dalam ibadah raya, dan hari Senin ada PGL untuk sekolah minggu pukul 4 sore di GSC Kalawang. Kemudian hari Selasa kaum wanita Sipora akan beribadah pukul setengah 5, dan hari Kamis ada ibadah doa Bapak Ibu pukul 6, hari Kamis pukul 6 ibadah doa di gereja. Dan hari Jumat doa puasa, Bapak Ibu mari silakan yang berkesempatan dan rindu datang ke gereja pukul 12 sampai pukul 1 siang untuk berdoa di gereja, dan pukul 5 sore ibadah mezbah keluarga di rumah Bapak Endi Yusuf Sujarwo, Jalan Diponegoro 2 nomor 54 Songsong RT 1 RW 2 Singosari. Adiknya Pak Anton kan? Di belakang rumah Pak Anton ya Bapak Ibu. Hari Jumat pukul 5. Kemudian hari Sabtu Joshua Generation akan beribadah di gereja spesial kemerdekaan juga mereka Bapak Ibu, dengan beberapa games yang mereka akan lakukan. Dan sebagai yang harus mendapat perhatian kita semua, terutama semua wanita Bapak Ibu ya. Jadi tidak ibu saja, tetapi yang wanita masih belum ibu, ayo ya kita sama-sama memeriahkan di hari Selasa itu spesial kemerdekaan. Ada lomba memasak dan menghias ya, lomba memasak dan menghias Selasa 29 Agustus pukul setengah 5 sore, jangan lewatkan waktunya, setengah 5 sore. Dan kelompok-kelompoknya sudah ada di situ, Bapak Ibu bisa perhatikan, ibu-ibu wanita bisa memperhatikan di situ kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pastikan bahwa ibu-ibu namanya sudah ada di situ. Kalau memang belum, boleh menghubungi kaum wanita. Boleh menghubungi Ibu Bambang ya sebagai ketua kaum wanita. Kemudian penilaiannya berdasarkan rasa dan tampilan penyajian, yaitu aneka hidangan berbahan dasar tempe. Ya, silakan berkreasi ibu-ibu, anak-anak remaja, pemuda remaja kaum wanita ya, berkreasi hidangan, macam-macam hidangan berbahan dasar tempe. Sepertinya itu yang bisa saya informasikan. Barangkali nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala. Tuhan, terima kasih. Sudah cukup infonya. Nanti kalau ada kurang lebihnya akan disampaikan di dalam grup jemaat. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya. Saya panggil kakak, bukan kakak saya. Saya panggil ibu, bukan ibu.
memberkati. Biar di waktu datang bisa lagi melayani kita dengan firman Tuhan. Mau memberkati. Masih ada lagi acara yang akan kita lewati, saudara. Kita nanti makan siang jam 12 ya, 12. Kalaupun selesai gamesnya, ya lebih cepat makan. Kemarin ada bapak-bapak sedikit, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin lihat di meja sebelah kanan saya apa gitu ya. Nah, seperti itulah permainan kita nanti. Paling tidak ada gambarannya. Kemarin ada bapak-bapak yang aduh bagaimana ini. Ya sudah, coba kita hari spesial kemerdekaan untuk kali ini tidak menggunakan otot, kekuatan, tapi menggunakan mata. Menggunakan otak juga mata ya. Mari bisa kita lihat kerjasama antar kelompok untuk menemukan hadiah apa ya dari panitia ini. Ya, ini hanya untuk mengisi kemerdekaan kita, tapi kiranya memberikan sukacita bagi jemaat Alpha Omega. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua, akhiri kebaktian kita, dan setelah itu saudara kembali duduk untuk saya serahkan kepada pembawa acara. Mari. Glory, glory, haleluya. Nyanyikan passion. Terima kasih berkat yang mengalir bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari. Engkau pakai kehidupan mereka lebih indah lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan tahu keberadaan mereka, Tuhan tahu apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Kalau ada umat yang sakit, Tuhan Engkau datangi dan jamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi umatmu yang tidak hadir pagi hari ini, kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka, tapi kami tetap berdoa Engkau mengasihi mereka. Kerinduan kami, biarlah di hari-hari yang akan datang mereka juga mau tetap setia mencari Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi setiap lansia yang begitu susah untuk lagi datang beribadah Tuhan. Tuhan tetap tolong hiburkan mereka. Ingatkan betapa Engkau tetap
perkembangan yang baik. Ingatkan tentang Tuhan firman Tuhan yang mereka sudah dengar. Tuhan terus kunjungi mereka dan Tuhan berikan kekuatan di dalam kehidupan para lansia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa kepadamu untuk setiap persembahan umat-Mu yang sudah dibawa di dalam rumah-Mu Tuhan. Bagi mereka yang sudah mengembalikan duit Tuhan, angkat tangannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang hari ini mengembalikan milik Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka kerjakan, Engkau tahu apa yang mereka usahakan. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti janji-Mu, maka itu akan terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Setiap persembahan apapun yang sudah dibawa, biarlah kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar setiap acara akan kami lewati lagi. Untuk setiap acara merayakan kemerdekaan Tuhan, biarlah sukacita Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama bersukacita atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa kami. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan semua acara sampai pada akhir nanti, kiranya Tuhan yang akan memberkati semua. Joshua Generation yang mengambil bagian dalam acara, juga Tuhan tolong berkati mereka. Jadikan mereka anak-anak pemuda-pemudi yang semakin takut akan Tuhan, yang terus berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan menerima segala berkat kemurahan Tuhan. Kita akan pulang nanti dan membawa segala janji Tuhan. Puji Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita masih ada acara. Saya mengundang seksi acaranya. Dan mari. Joshua Generation yang sudah bertugas silakan